Halo, salam jumpa di Kebun Organik Kota Ternate bersama saya Rudi Pravda ya. Teman-teman, jadi video pagi ini saya akan membuat mulsa organik untuk tanaman cabai karena di musim kemarau, jadi masuk musim panas, sudah 3 mingguan lebih ya, hampir sebulan tidak lagi kena hujan, sehingga saya coba untuk membuat mulsa organik menggunakan rumput. Ini sudah dibuat ya sampai di sana. Jadi ketika musim kemarau memang kesulitannya itu adalah soal kebutuhan air bagi tanaman, termasuk juga menjaga kelembaban media tanam, sehingga bisa dicari alternatif dengan tujuan agar media tanam selalu terjaga kelembabannya dan bisa mengurangi energi kerja dalam memenuhi kebutuhan air bagi tanaman yang kita tanam. Jadi ini cabai yang beberapa minggu lalu aku tanam. Aku mau berikan mulsa organik sampai di sana. Jadi mulsa organik saya menggunakan hasil pembersihan daun serai, tanaman serai saya yang dibersihkan banyak dan sudah saya biarkan beberapa minggu, akhirnya sudah mengering ya. Ada yang sudah mau melapuk, sudah mengering, sehingga saya manfaatkanlah untuk dijadikan sebagai mulsa organik. Nah, kelebihan mulsa organik itu dia ada ruang, ada rongga untuk sinar matahari bisa tembus ke dalam tanah, ke media tanam, walaupun ditutupi dengan rumput. Mulsa organik itu dan uap tanah yang panas itu tidak mengendap, tidak bertahan di dalam mulsa organik itu, sehingga tidak menyebabkan tanaman kita yang dikasih mulsa organik stres ataupun kepanasan karena ada umpan balik dari penguapan cahaya matahari atau panas yang disuplai oleh cahaya matahari, apalagi kalau musim kemarau. Yang kedua, dia bisa menjaga kelembaban media tanam ketika panas. Apabila kita memberikan penyiraman terhadap tanaman, maka air itu, media itu bisa lembab karena di atasnya diselimuti oleh mulsa organik itu, sehingga dapat mengakali kehidupan mikroorganisme, kehidupan mikroba di dalam media tanam. Yang medianya lembab, mikroorganismenya tidak panas, tidak secara langsung kena sinar matahari full, sehingga mikroorganisme itu bisa bergerak lebih banyak untuk membudidayakan dirinya di dalam media tanam.
Karena mikroorganisme itu kesusahan bergerak, bekerja kalau medianya selalu panas. Medianya disinari terus-menerus tanpa ada selimut, tanpa ada penutup dari atas. Nah, yang ketiga, kelebihannya dari mulsa organik itu dia dapat menjadi makanan nutrisi atau tabungan makanan yang kita sediakan terus-menerus untuk kebutuhan tanah dan kebutuhan mikroorganisme di dalam tanah. Karena ini bahan-bahan organik, materi yang hukum-hukumnya bisa lapuk, bisa hancur, bisa musnah, dikelola, dimakan oleh mikroorganisme ataupun ada pengaruh eksternal, hujan misalnya, atau panas misalnya, termasuk ada modifikasi manusia, diperkecil, dipermudah agar bisa cepat melapuk, dicaca atau apa, termasuk ada pengaruh internal dari mikroorganisme, mikroba yang ada di lahan untuk makan. Jadi terjadilah proses terkomposisinya bahan secara langsung di lahan. Yang ketiga, yang selanjutnya, kelebihannya dari bahan organik sebagai mulsa ini, satu, jadi ketika kita memberikan bahan-bahan organik dari rumput liar ataupun dari hasil tanaman kayak serai, kunyit, lengkuas atau apa saja, pepaya atau apa, yang barangkali di dalamnya ada kandungan minyak aksirinya, ada kandungan nutrisi pestisidanya, ada kandungan nutrisi fungisidanya, ada kandungan nutrisi yang lain yang secara langsung ataupun secara tidak langsung kita telah memberikan tahap demi tahap unsur itu kepada tanaman, unsur itu kepada tanah, sehingga bisa mengatur rantai makanan atau bisa mengatur, termasuk bisa menjadi pencegahan dan pengobatan secara alami oleh mulsa organik. Nah, ada penguapannya di situ, baunya di situ, yang membuat beberapa hama yang doyan terhadap tanaman kita, yang suka terhadap tanaman organik kita, itu bisa teratasi oleh mulsa organik. Apalagi kalau bahan-bahan ini kan terjadi terkomposisi secara langsung. Jadi uap, bau, serai itu kan bau, daun-daun bawang yang lain tidak digunakan bau, segala macam, sehingga bisa mencegah secara langsung, bisa mencegah beberapa jenis hama yang tidak suka dengan bau, yang hidungnya tersumbat akibat bau atau yang lain. Nah, dari beberapa penjelasan itu, kalau terjadi apakah tidak berisiko? Ya bisa saja berisiko, bisa saja tidak, karena nanti akan terjadi terkomposisi gas metannya masuk ke tanah, atau istilahnya air lindi segala macam masuk ke tanah. Apakah tidak akan mengundang banyak hewan yang bisa merusak tanaman? Tidak, berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya peroleh soal pengalaman praktek di lapangan dan pengetahuan dari praktek itu, mulsa organik ini tidak menyebabkan tanaman itu rusak ya, terkecuali pada standar yang seperti apa. Misalnya kalau yang masih mentah misalnya, atau masih hijau, kemudian kita caca banyak dan kita kasih di batang tanaman, ya tentu bahaya, tentu bisa mengundang beberapa jenis hewan untuk mengurai bahan-bahan organik di situ, sehingga terjadilah proses terkomposisi bahan yang bisa menyebabkan tanaman kita stres. Atau yang kedua, di saat memberikan mulsa organik kita
menyiram POC atau menyiram mol di atas, menyiram secara merata, itu artinya kita merekayasa agar mempercepat terjadinya terkomposisinya bahan. Itu berbeda antara mulsa organik dengan membuat kompos langsung di atas bedengan sebelum menanam. Kalau seperti ini tidak perlu disiram mol, tidak perlu disiram POC untuk dibasahi semua, kan musim kemarau, kita cuma mencari alternatif musim kemarau. Jadi ini cukup dikasih begitu saja, biarlah dia hancur dengan sendirinya, karena ada hukum-hukum tersendiri yang mengatur mereka bisa hancur. Kalaupun pemberian mol, pemberian POC misalnya, itu cukup di penjadwalan pemupukan tanaman, perawatan tanaman lanjutan. Nah, yang terakhir itu sebenarnya keunggulan mulsa organik itu sederhana. Mengatur lembar yang ada di dalam kantung tanaman itu. Ada mengatur lembar-lembar merah, hijau-hijau itu, merah, biru dan lain-lain itu di kantung tanaman itu, di kantung teman-teman itu. Ya uang lah, mengatur uang biar tidak keluar terlalu banyak, karena membeli mulsa plastik yang ya harganya juga bisa beli beras satu karung atau apa. Jadi manfaatkanlah saja sumber mulsa, sumber hara, sumber alam yang ada di sekitar kita ini, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan mendesak yang jadi prioritas teman-teman di rumah, atau prioritas teman-teman, keluarga teman-teman, atau prioritas kebutuhan pendidikan dan kesehatan teman-teman. Oke, saya akan berikan semua sampai di sana ya, sampai di cabai ini saya akan berikan semua. Semoga juga nanti di sini saya akan berikan di tanaman jagung ini. Cuman karena ini tebing, jadi agak sulit kita memberikan mulsa organik itu. Nanti bisa jatuh, terbawa air atau apa. Jadi bisa ya teman-teman lakukan itu sebagaimana kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi mulsa organik itu selain dia bermanfaat untuk tanaman, dia juga bermanfaat untuk tanah, karena kita menyiapkan tabungan nutrisi yang selalu siap diserap atau dimakan tanah dan dimakan mikroorganisme. Oke, sampai jumpa. Salam dari saya, petani organik Kota Ternate. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam beberapa hal soal berkebun secara organik. Terima kasih.